Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pagi ini kita masih di pagi dan tamu kita adalah Mbak Adi. Halo Mas, selamat pagi. Nama lengkapnya siapa? Adil Erdita Ayu Marta. Nah, Gimana? Di Syariah Hotel Solo sebagai public relation. Public relation itu skop kerjanya apa toh? Skop kerjanya yang pasti ujung tombak hotel. Wah. Jadi ya fokusnya Tajam ke dong. tajam dong. Kita fokusnya ke branding otomatis. Branding, marketing, Tapi tidak marketer kan? marketer. Hampir Mas, karena corona hampir kena. Oke. Kenapa? Konten. Oke. Nah, branding. Jadi kalau di timnya Mbak Adi ada berapa orang? Ada saya dan ada desain grafis, itu tim internnya. Kalau eksternnya kita biasanya ada videographer, ada fotografer gitu. Lalu kita kolaps atau kolaborasi dengan media, dengan teman-teman yang lain. Jadi yang dikerjakan branding diantaranya adalah juga membangun relasi dengan media. Ya, betul. Kalau medsosnya apa yang dikerjakan? Instagram, Apa yang diletakkan di sana? promo-promo, terus biasanya kita ulasan online ya. Jadi kayak kita punya kamar, kita ulas di sana seperti itu. Di sana ada berapa kamar sih semuanya? 360 Mas. Banyak banget ya. 360. Iya, udah 360. Itu dari yang apa istilahnya? Level-level Dari standar sampai family suite. family suite. Itu yang family suite itu bisa berapa ya? Boleh nggak dong? Harga boleh dong. Kalau public suite-nya kita di harga 3 juta untuk family suite. Itu bisa diisi 4 orang. Jadi di situ lengkap, ada living room, terus ada tempat makan juga, di sana ada bathtub juga, komplit. Restonya juga lengkap ya? Restonya komplit. Kalau restonya itu yang sering disajikan masakan apa? Yang paling diminati itu Arabik, karena ya kita kayak nasi biryani, terus nasi Arab, gitu. Kita primadonanya kalau di Syariah ya nasi-nasi menu Arab. Tapi setiap bulan itu ada menu yang ganti-ganti gitu Iya, per 3 bulan itu. Per 3 bulan? 3 bulan. Gantinya menurut apa itu? Itu chef sih. Oh, yang chef. menentukan pergantian menu itu chef. Jadi sekiranya menurut chef saat ini yang tepat, kayak misal kalau lagi musim penghujan, yang tepat yang anget-anget, cemilan itu yang menentukan eksekutif chef kami. Tapi didiskusikan juga ya? Ya, 3 bulan tahun ini dengan mungkin 3 bulan tahun depan apakah bisa sama atau bisa berbeda? beda banget Oh, sesuai beda. kondisi. Kayak misal 3 bulan ini kan kita mulai bulan Maret bulan pandemi sampai bulan Juni, itu menu yang disajikan itu juga beda banget Mas. Kayak kita nggak bisa bikin kayak yang mahal, kita nggak bisa bikin yang packaging yang hotel banget, yang eksklusif, karena di masa pandemi kan orang nggak mungkin dining di hotel. Jadi kita lebih bikin yang box, harganya pun terjangkau, yang menu-menunya sehat seperti itu. Jadi ya adaptif lah. Syariah. Ya. Kata itu kunci sekaligus menempel melekat menjadi branding kuat di Syariah Hotel sendiri. Kalau boleh diulas, kenapa kok menggunakan konsep Syariah? Karena belum ada itu maksudnya ketika Syariah itu berdiri, konsep Syariah itu adalah hotel berkonsep baru. Jadi kita merasa tertantang karena kalau Lord in Group kan sudah konven semua. Lord in Group ada banyak di Indonesia, semuanya konven, dan Syariah itu didirikan sebagai konsep yang berbeda dan memang ada pasar khusus untuk konsep Syariah. Kira-kira proporsinya bisa berapa persen itu mengambil porsi visitor ke Solo atau orang Solo sendiri? Banyak sih, karena untuk pesanannya tidak ada, maksudnya terlalu dinamis ya Mas, karena kita kan selera orang kan bisa berubah setiap bulannya. Cuman kita tuh sekarang yang menginap di Syariah itu jangan salah, jangan cuma orang muslim loh. Orang non muslim pun sekarang orang non muslim juga. Orang non muslim pun zaman sekarang itu juga tidak alergi dengan hotel-hotel Syariah. Mereka bisa dine-in di sana, menginap di sana, banyak loh. Kalau begitu konsep Syariah itu apa yang ditekankan? Ditekankan adalah hal yang ada di dalamnya. Contoh,
semua fasilitas kita berstandar syariah atau muslim friendly. Itu Yang menyetandarkan siapa? MUI. Ya, kita punya sertifikasi itu. Dan hal itu dibuktikan dengan tahun ini kita meraih penghargaan The Best Muslim Friendly di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kita nomor 2. Karena Nomor nomor 1 itu hotel yang ada di Bali. Oh. Jadi mereka berani berkonsep syariah di Bali. Luar biasa ya? Ya, kita nomor 2. Wah. Notabene di Bali ya? Bali. Kita nomor 2 dan sama. Saya masih ya, speechless. bukan ya. Di Bali tapi berani konsep syariah loh. Hmm. Luar biasa. Dan Oke. kita nomor 2. The Best Makanya Muslim itu Friendly. jadi nomor 1 ya? Iya, itu jadi nomor 1 dan kita jadi nomor 2. Karena segala fasilitas yang ada di hotel kita, baik layanan maupun makanan, semuanya halal. Makanan? Mau Iya. awalnya gimana? Itu ada LPPOM MUI, Mas, yang menyertifikasi, mengaudit. Jadi setiap kali misalnya kita punya keripik nih, keripiknya itu harus berlabel halal. Jadi kalau di LPPOM MUI itu ada namanya SERO, sertifikat online. Jadi segala makanan yang ada di syariah itu sudah punya sertifikat halal. Jadi apa yang kita keluarkan itu semuanya bersertifikat halal. Katanya yang misalnya ada yang tamu pesen makanan dari luar juga harus di screening. Iya. Nah, terus screeningnya gimana? Kalau itu tahu halal apa enggak? Kita sekarang itu mulai pembatasan delivery. Ya, jadi semuanya kita sebisa mungkin untuk ada food service. Biasanya kan orang cari Grab, GoFood karena memang bosan dengan masak-masakan hotel. Nah, kita juga sekarang punya packaging, punya paket-paket makanan yang memang sama dengan yang dipunyai Gojek maupun GrabFood. Kayak kita punya Food Express, kita punya dessert yang memang harganya terjangkau untuk dalam hal hotel loh. Di hotel tapi harganya terjangkau dan itu bisa di room service kan oleh kamu. Restonya. Nah, restonya ini makanan yang disajikan tiap hari itu beda-beda atau memang andalannya setiap minggu itu? Kita kalau di resto itu kita punya buku menu yang itu memang kita punya kayak Arabic menu, kita punya dessert yang itu memang kita evaluasi setiap 3 bulan sekali. Menu-menu mana yang masih diminati kita pertahankan, menu-menu mana yang sudah tidak diminati kita mencoba untuk modifikasi. Kalau sepanjang selama ini Mbak, menu yang paling tinggi dan diminati apa? Tetap menu Arab dan tetap idola orang Indonesia tuh nasi goreng ya Mas. Tetap ya, makanan selera rakyat nasi goreng. Tetap ya, nasi goreng itu tetap menjadi idola loh untuk jadi room service. Jadi orang yang kalau nginep di syariah seringnya order nasi goreng itu kayaknya idola. Gitu. Karyawan, saya dengar spesialnya itu di setiap lantai itu udah musola ya? Betul. Gimana itu ceritanya? Iya, karena sebenarnya standar dari hotel syariah itu sendiri adalah ketersediaan tempat ibadah yang mudah diakses oleh tamu. Jadi itu bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk tamu. Iya. Terkhusus sebenarnya untuk tamu, karena karyawan itu kita punya musola di lantai 2, dan di situ ada office di situ, jadi karyawan biasanya sholat di situ. Atau biasanya kalau pengen ya mereka di lantai 1 bareng sama tamu di musola yang bisa. Ada keharusan itu karyawan juga harus sholat? Habit Mas. Iya, orang karyawan syariah itu kalau datang itu biasanya jam 9 itu kalau bukan di operasional ya, di back office. Kalau misal kerjaan udah selesai, mereka kita punya budaya sholat duha. Punya budaya sholat duha, jadi udah otomatis nggak ada yang diubah. Siapa yang longgar pasti sholat duha. Entah itu begitu baru datang sholat atau nanti jam 9, jam 10 selonggarnya. Bagaimana untuk memelihara seperti itu, kok hidup kayak gitu semua karyawan? Atau misalnya ada pengajian atau gimana? Ada pengajian. Oh, Kita punya pengajian rutin setiap bulan. ini yang sulit ya, di hotel ada pengajian untuk Ada karyawan. ada kajian untuk karyawan. Dan kita juga ada kataman. Iya. Kita undang dari pondok pesantren. Kita undang dari pondok-pondok hafiz Quran untuk bisa datang ke syariah. Untuk kajian untuk bisa kataman Quran. Kalau hotel syariah itu di Indonesia ada berapa sih? Banyak. Oh, Cuman yang sudah bersertifikasi syariah ada hanya 5 hotel. 5. Baru ada 5 yang benar-benar bersertifikat syariah. Emang berat? Syaratnya banyak. Itu dilansir sama Republika. Bisa di searching di internet teman-teman semua. Itu hotel yang bersertifikat syariah. Itu banyak media yang sudah melansir dan baru ada 5 hotel. Yang paling berat apa sih persyaratannya? Persyaratannya yang pertama fasilitas.
Yang kedua dari segi karyawan, kita pakaian karyawan Harus berjilbab gitu. iya Harus ya. berjilbab, kalau laki-laki berpeci. Terus fasilitas kayak semisal makanan-makanannya, kita kan untuk sertifikasi halal LPPOM MUI itu ribet itu karena makanan semuanya harus berlabel-label. Loh, Berarti kita tidak bisa sembarangan membeli makanan yang itu gitu. maksud saya. Loh, yang di resto ini kan makanannya dinamis atau tetap? Itu dinamis, jadi setiap 3 bulan sekali itu kita seperti yang tadi saya katakan, jadi dipilah yang masih diminati sama tamu mana. Jadi ada grafiknya. Maksud saya begini, jadi dari makanan itu terus kemudian bagaimana mensertifikasinya? Itu dari bahannya dulu Mas, sertifikasinya. Sertifikasinya itu dari bahannya dulu, segala jenis bahan untuk membuat makanan itu. Jadi bukan makanan nasi goreng sertifikasi halal nggak bisa. Jadi bahan untuk membuat nasi goreng itu sendiri, per bahannya itu semuanya harus dipastikan halal. Itu kan yang sebegitu banyak Jadi menu. bukan jadinya tetapi Tidak. bahan. Tapi tetap disertifikasinya? Iya, semuanya. Oh gitu. Jadi wow. Saya bisa bayangkan betapa ribetnya, tapi memang itu harga sebuah konsekuensi ya. Iya. Dan itu orang percaya. Iya, betul. Nah, yang nginep tadi kan tidak harus orang muslim. Kira-kira maaf, kalau misalnya dari non muslim itu nginepnya nyamannya kenapa kira-kira? Nyamannya karena suasananya. Mereka itu bukan muslim, tapi kan kita di setiap koridor itu selalu ada lantunan ayat-ayat Al-Quran yang lembut. Mereka suka suasana tenangnya, tidak berisik, maksudnya tidak bising. Biasanya kan mereka mungkin menemui musik yang terlalu keras atau suasana yang seperti apa, dan mereka selalu ketika masuk restoran itu mereka nyaman karena semuanya sudah dipastikan bersih. Berarti nggak ada yang nginep kerusak ya, sotai nggak ada. Pak Win, aja nginep neng ngono ya. Nggak ada kerusak ya, tidak ada sotai ya. Temannya Pak Win. Dan Oke. kita memang segmennya itu family Mas. Family. Jadi secara otomatis terbentuk family yang memang nyaman menurut kita. Dan kolam renangnya juga ada ya. Kolam renang kita fasilitas kolam renang, jadi kita bergabung dengan Lord-in. Karena kalau kita membangun kolam renang, berarti kita harus membangun kolam renang yang terkhusus untuk laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu konsepnya lebih jelimet lagi dan kita prepare-nya harus lebih matang lagi. Tapi manajemennya dengan Lord-in memang beda. Oh sama. Lord-in itu kita termasuk dalam Lord-in. Tapi di situ untuk masalah PR-nya beda. Beda, kan konsen sama syariah nih. iya. Jangan disamain nih. Tiba-tiba saya berjilbab masuk ke Lord-in kan ya agak gimana, karena Lord-in fasilitasnya kan punya karaoke, punya LC lounge dan lain sebagainya. Yang pernah pakai di istilahnya ballroom ya? Ya, Dari mana aja? pemerintah, terus korporasi, terus juga kita selalu jadi andalan Muktamar Muhammadiyah, Muktamar, terus kita juga biasanya kalau di Solo itu biasanya ada event itu Syekh itu berkumpul, jadi biasanya kita tamu-tamu dari Afghanistan itu ya. Karena sudah jelas pasti. Sudah jelas pasti. Nah, kemudian dari mereka itu dari mana saya kalau yang nginep? Biasanya terpantaunya terdekat Solo Raya, Jawa Tengah. Terus biasanya kita juga event-event pemerintah sih, dari kementerian, dari Jakarta, terus dari Surabaya, dari Malang, seperti itu. Kondisi pandemi corona. Ya. Kok senyum? Sudah bersedih nih Mas. Senyum harus happy dong tetap, walaupun gimana pandemi. Aduh, saya langsung pengen gini lah, sedih. Saya cerita aja. Iya. Pandemi itu Solo ditetapkan KLB kalau nggak salah tanggal 16 Maret ya. Oke. Kita langsung kaget Mas, karena secara otomatis booking untuk meeting, price ataupun apapun itu secara otomatis cancel, mengajukan cancel, dan untuk yang menginap pun mengajukan refund. Mereka yang booking itu sudah DP belum? Beberapa sudah DP, beberapa memang tamu repetan dari kita. Karena rata-rata kalau di syariah itu tamu repetan, jadi memang setiap tahun itu memang di situ. Kalau DP gitu dikembalikan nggak? Masih proses. Maksudnya diminta kembali atau enggak? Karena mereka mengajukannya reschedule. Oh. Masih ada harapan untuk mereka bisa mengadakan event di keadaan yang lebih baik. Mungkin saat ini sudah mulai masuk new normal, insya Allah
kita akan agendakan lagi untuk bicarakan lagi untuk mereka bisa mengadakan. Apa yang terparah ketika kondisi pandemi kemarin? Zero occupancy. Separah-parahnya kita, Speechless nggak iya, bisa ngomong. separah-parahnya low season tapi tiba-tiba pandemi zero occupancy, ruang meeting itu kita sama sekali nggak ada isi, kayaknya semua hotel juga mengalami. Iya. Itu jadi pukulan terbesar di kita. Sebenarnya kita kan belum masuk area Solo ya, tapi kita kan Masuknya mana? kita masuknya di Sukoharjo. Itu Sukoharjo sama Karanganyar satu jembatan itu. Jadi kalau mau ke Syariah itu melewatinya Solo dulu. Kalau jenengan berarti mana dulu? Boyolali dulu, Sukoharjo dulu, Karanganyar dulu. Terus mas gitu. Iya. Terus kemarin gimana yang terjadi dengan apa sensitifnya ini? Ya, karyawan gimana? Ya seperti hotel dan lainnya, kita terpaksa harus yang istirahat. Insya Allah kalau keadaannya lebih baik kita bisa bergabung kembali. Tapi PR tetap jalan ya? Jalan. Cuman jadi banyak pembiasaan. Kan biasanya kita sering ketemu ya Mas ya. Aduh gimana nih? Jadi sering ketemu, sering ngobrol. Semuanya harus di Tamunya benar-benar zero. Nggak ada sama sekali. kita pernah di zero. Dalam kondisi seperti itu, terus kemudian apa yang dilakukan terhadap bangunan gedung hotel? Kita pengurangan daya listrik terutama yang pertama. Yang kedua kita lebih hemat ya. Jadi lantai-lantai yang kita hanya memfungsikan 3 lantai. Lantai atas selebihnya kita dus. Tapi tetap dibersihkan atau gimana? Tetap kita ada maintenance-nya. Nah, justru kesempatan pandemi ini yang biasanya kita nggak sempat benar-benar trouble di kamar, sekarang kita jadi terschedule untuk menjadi trouble di kamar. Hikmah positif. Ya, hikmah positifnya kan gitu. Kalau biasanya tuh walaupun syariah 360 kamar, tapi sekalinya ada meeting itu biasanya kita perlu koneksi. Gitu. Jadi kita nggak sempet untuk beres-beresin apa yang misal trouble di kamar. Nah sekarang pandemi kita jadi bisa maintain satu persatu kamar. Kita beresin, berharapnya segala pandemi segera berakhir sudah bisa berfungsi normal semua. New normal. Apa yang kira-kira akan dilakukan? Kita sudah prepare, kita juga sudah dimonitoring sama PHRI sama di Sparta dan dinyatakan layak. Sudah layak untuk membuka hotel untuk Maksudnya layak apa? Untuk jadi PHRI sendiri itu punya standar. Itu panduannya tebel banget Mas. Itu di setiap departemen itu didetailkan Semangat satu. dong. Ya semangat dong. Didetailkan satu persatu. Itu, nah kalau kita sudah memenuhi itu semua, kita dikatakan untuk bisa layak menerima tamu, layak menerima meeting kembali atau mengadakan acara-acara seperti MICE sesuai dengan standar minimum. Kalau misalnya dijalankan apa? Banyak sekali. Kita biasanya main ke syariah belum ada wastafel cuci tangan ya. Sekarang sebelum masuk di syariah itu nanti di security itu biasanya ada termogan. Terus sebelum mau masuk ke lobby itu ada wastafel cuci tangan. Terus nanti resepsionis akan berbeda karena sudah ada defendernya, sudah ada pembatas untuk social distancingnya. Masuk ke resto juga ada antriannya, jadi satu-satu masuknya karena harus di termogan lagi. Di sana sudah disediakan wastafel, hand sanitizer. Suasana resto juga sudah banyak berubah Mas. Jadi lah kalau mau ngobrol ya lumayan lah gitu kayak temannya agak jauh gitu karena harus social distancing. Tapi tidak ada yang masalah virus. Ya, sampai saat ini jangan sampai lah Mas, Iya. besar banget. Jangan sampai, insya Allah sehat semua. Tapi ini sudah mulai buka, mungkin 5 tamu atau gimana? Kita officially tidak pernah tutup. Oh. Hanya okupansinya memang ya tahu sendiri ya, susul lah di kota Solo okupansinya. Sepertinya begitu mulai penerbangan kayaknya harus mulai ada. Ya, kita meeting sudah mulai ada. Cuman memang kapasitasnya 50% dari ruang meeting. Dan memang biasanya kita di satu ballroom, satu meeting room bisa muat 100 orang. Sekarang kita karena social distancing, tempat duduknya harus dijaga betul-betul. Kita biasanya isinya hanya 30 sampai 40 orang. Itu sudah beberapa ada meeting juga. Di bidang PR, apa konsentrasinya di new normal nanti yang akan dilakukan? Itu yang apa? Skala priority. Skala priority adalah mulai
beralih ke digitalisasi. Karena kan kita sudah, ya kan kita harus adaptif kan Mas, kita nggak mungkin gerombol-gerombol lagi. Teman-teman media kan juga seperti itu, kayak jenengan gitu semuanya kan work from home gitu kan, kayak harus liputan ke sana juga was-was toh. Maksudnya harus protektif diri sendiri dan keluarga. Kita juga mulai ke arah situ. Yang itu nggak urus. Kita sudah mulai ke arah situ. Jadi agar teman-teman media juga kita masih bisa menjalin hubungan baik, kita juga ke arahnya situ. Collab konten, terus semuanya misal kita mau launching atau apa, kita lebih prefer launching di media sosial, kita bisa launching stream di YouTube dan lain sebagainya. Kalau jenengan mengamati sampai sejauh ini, medsosnya seberapa efektif sih? Efektif banget. Oh. Kalau menurut saya ya, karena begitu kita update promo di Instagram, itu kan sebenarnya followersnya kita juga nggak banyak-banyak banget sebenarnya di Instagram, tapi followers kita semua adalah orang-orang yang sudah pernah menginap di Syariah, sudah pernah mencicipi makanan di Syariah, jadi semuanya udah tahu lah kalau kita promo apa, mereka langsung apa ya, maksudnya langsung tanggap gitulah, maksudnya baru kita langsung ya tamu-tamu repeater kita punya produk baru. Karena pandemi ini kita cari sesuatu yang nggak bisa lah jualan yang semua mengundang tamu untuk bisa datang ke Syariah, karena mereka juga membatasi diri. Kita punya frozen food. Frozen Apa kelebihannya? awet, praktis. Dibanding frozen yang lain, misalnya Iya. saya misalnya pengen frozen, kenapa saya harus milih dari saya? Enak pasti dong Mas. Kan standar hotel, gimana? Iya lah, enak pasti standar hotel. Kerangka marketing nggak sih? Iya, harus ya sekarang semua apa-apa. Aduh, harus ikut berjual-jualnya ya. Enak yang pasti Mas. Enak. Frozennya apa saja? Banyak, kita punya 11 produk. 11 di antaranya. Sop buntut. Sambil ngetes. Ya, sop buntut. Sop buntut di frozen? Iya, sop buntut di frozen. Ada kuahnya di frozen. Dagingnya di frozen. Jadi nanti kalau sampai rumah tinggal dipanaskan. Oh, belum pernah denger ya? Belum pernah ya? Oh, belum pernah denger. Sop buntut, bakso juga bakso frozen. Jadi kita, misal orang beli frozen food, biasanya kan kalau bakso hanya baksonya aja ya. Kalau kita sudah sedia kuahnya juga loh Mas, kuah dan bumbunya kita sudah sediakan langsung. Belum pernah nih, kita belum pernah denger nih. Kalau sop buntut itu 5 porsi, untuk dimakan berlima itu cuma 210 loh Mas. Berlima. 200.000. Berarti 140. Iya. Dan cuma grill. Terus tengkleng itu juga punya. Woi. Ini nih. Tengkleng, jadi tengkleng bener-bener tengkleng. Terus kita juga ada kuahnya. Jadi semuanya praktis. Jadi teman-teman ibaratnya di rumah ya, jenengan kalau mau berkenan itu langsung dimasak, dipanasin aja. Udah bisa langsung. Ini yang mungkin akal langkah atau mungkin beda ya, membedakan yang lain. Yang lainnya frozen kan mesti fruit. Iya. Mesti apalagi kayak singkong. Ini yang ini belum pernah dengar. Kita semuanya makanan yang dikonsumsi. Jadi kayak ayam ungkep, Wah, ini ada bebek lagi. ungkep, ayam bacem, cakar pedas. Kita menunya itu. Cakar pedas apa lagi? Jadi Kayaknya kita perlu ngitipin. cakar ayam. Monggo silakan main ke Syariah. Senang sekali saya. Sudah mulai new normal kan, boleh main-main kan ya, boleh berkunjung kan ya. New normal tetap social distancing, tenang aja. Apa bedanya dengan yang mungkin disediakan di Syariah? Ini dia nggak sudah nyediakan belum ini? Ini frozen, jadi kita frozen. Hanya frozen aja. Frozen ada. Maksudnya menu-menu yang di frozen ini di resto ada nggak? Ada. Oh. Kalau misalnya berkenan. Terus kita juga nggak hanya itu, kita buka peluang usaha. Jadi yang di rumah, yang misal mau menjadi reseller bisa. Ya, teman-teman di rumah yang misal berminat ya mau jadi reseller di Syariah Auto Solo, kita punya 11 produk yang pasti harganya kita menyesuaikan. Kita harganya murah dong Mas gitu, ya ampun. Makanan hotel loh. Pakai ya ampun lagi. Ya ampun, makanan hotel. Semuanya bisa akses di Instagram kami di @syariah_hotel_solo. Bisa langsung cus aja mendaftarkan diri sebagai reseller. Kita mencoba untuk membantu teman-teman di luar sana yang memang butuh penghasilan tambahan. Ini kayaknya teman-teman belum pada tahu nih. Iya. Yang ini loh. Ini sudah bulan apa sih? Ini bulan Juni. Kita memang baru. Oh, baru. Ya. Baru Juni ini. Baru Juni. Jadi kita memang sudah ada banyak yang memesan. Kita sudah sering kirim keluar kota, dan itu pun tamu-tamu yang memang tamu repeater. Kita sekarang proses sellingnya adalah
Kita teleponin nih satu-satu. Yuk. Oh, yang sering ke syariah pasti kangen masakannya. Ayo, Ih. ayo pesen kita. Kita pesan pemerintah Pemkot Semarang, kita kirim satu kardus Oh, iya? besar. Mereka pesen juga. Kita kirim keluar kota, kita kirim ke rumah sakit itu karyawan rumah sakit Sarjito Yogyakarta, kita juga sudah kirim banyak. Kenapa orang di luar kota kok seneng ke ini frozen yang syariah? Maaf, bukannya di sana juga di dekatnya sana pasti juga ada. Iya, mereka biasanya adalah tamu-tamu yang sudah, ya itu bilang mereka tamu-tamu syariah itu rata-rata mereka orangnya loyal, cinta banget. Wih. Cinta banget, mereka cinta banget. Rata-rata udah cinta banget. Jadi ketika tahu syariah punya Yang frozen, datang tamu sama Mbak Adil ya? Jangan-jangan hotelnya atau nah itu bedanya tuh kayaknya serem kan. Terus itu mereka tahu syariah punya frozen, akhirnya mereka biasanya kan kita Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Syariah biasanya kan rame mahbusyah, kita nggak ada acara apa-apa, semuanya drive thru. Terus kita juga teman-teman delivery. Terus teman-teman yang dari luar kota untuk mengobati kerinduannya, tahu kita punya frozen, mereka minta, mereka pesan. Jadi benar-benar karena mereka klien yang loyal. Dan biasanya kan getuk tular ya, mereka dari satu yang suka, akhirnya teman-teman yang belum kenal syariah pun malah justru lebih kenal frozen foodnya syariah. Di Instagram memang insight-nya tinggi ya. Lumayan. Kalau mereka banyak yang di syariah, memang yang paling tinggi dari mana? Kalau daerahnya ya tetap Solo Raya. Maksudnya yang paling tinggi itu di media apa? Di Instagramnya atau mungkin dari yang lain itu? Kalau orang-orang biasanya pertama keponya itu karena website. Kita websitenya juga lumayan engagementnya tinggi. Karena di situ websitenya juga kita komplit. Selain kita kan juga pemesanan juga bisa via website. Dan itu harganya lebih murah daripada untuk pesan di tempat-tempat lain. Kan banyak kan sekarang tempat-tempat lain. Bisa langsung kalau mau ke syariah prefer pesan di website karena kita juga 2%-nya kita infokin. Medsosnya yang dipakai apa aja? Instagram, kita lebih fokus ke Instagram. Di apa sih? Instagram di @syariah_hotel_solo. @syariah_hotel_solo. Facebook pakai nggak? Facebook pakai di Syariah Hotel Solo. Cuma Facebook itu biasanya saya teruskan. Jadi apa yang hal yang materi yang ada di Instagram biasanya langsung diteruskan di Facebook. Cuman orang sekarang lebih senangnya di Instagram. Kalau di Instagram itu lebih bisa ngobrol sama adminnya. Oh gitu. Adminnya siapa sih? Bisa ngobrol sama adminnya. Bisa sering-sering, bisa nanya-nanya secara langsung sama adminnya. Jangan salah. Twitter pakai juga? Twitter pakai, cuman kita nggak aktif. Karena setelah kita pelajari orang-orang yang memang loyal dengan syariah, orang-orang baru yang kepo dengan syariah itu prefer mereka mengakses Instagram. Itu sebenarnya yang paling tinggi Instagram. Ya, karena di situ materinya juga komplit. Mereka bisa tanya apapun. Mereka bisa tanya lowongan pekerjaan, bisa tanya kesempatan magang, bisa tanya harga makanan. Ayo kita makan yuk. Iya kan? Bisa nanya makanan, bisa nanya kamar, bisa booking kamar, dan itu dipandu dan didampingi, benar-benar didampingi. Jadi misal saya mau pesan kamar segini, mungkin kan orangnya nggak sempat akses website dan lain sebagainya, kita bantu sampai selesai di pembayaran. YouTube-nya pakai nggak? Pakai. Pakai juga. Dan sama? Ya, Syariah Hotel gitu. Iya, ternyata luar biasa. Dan tapi pengelolaannya juga luar biasa juga ya. Memang namanya ribet atau gimana sih? Atau teliti? Kalau cenderung kemana itu? Ribet iya, tapi dituntut untuk detail. Dan itu adalah tuntutan untuk syariah sertifikasi. Dari kemungkinan orang yang pernah nginep di sana atau beli di sana, kemungkinan mereka untuk datang kembali sekitar berapa persen? 90 saya bilang. Karena prima donanya di syariah, mereka kalau misal meeting itu mereka suka sama makanan. Kita walaupun syariah, kita menonjolnya biasanya ke Arabik. Cuman mereka kalau misal makanan-makanan Jawa gitu atau jajanan pasar itu mereka suka, karena ketika mereka menginap di kita masuk resto tuh breakfastnya paling komplit. Kita breakfastnya komplit banget. Chefnya ada berapa sih? Chef eksekutif chefnya 1, sous chef, demi chef banyak.
apa sih mungkin maksud saya chefnya itu kemampuannya kok begitu mungkin banyak gitu, apa sih? Siapa? Oh. Chefnya adalah alumni hotel berbintang yang terkenal banget di Indonesia. Dan memang memilih syariah karena mungkin panggilan hatinya. Orang-orang yang bekerja di syariah, terutama mereka yang memang bukan di usia muda lagi, itu menjadikan syariah sebagai impian terakhir. Udah nggak pengen kerja di mana. Karena di syariah itu banyak kerja. Kalau menurut saya, sana ibadah lancar, kerja lancar. Seperti Mbak Adi juga berarti. Iya, saya senang di syariah karena itu. Mungkin kalau menurut saya kayak imannya nggak bagus-bagus banget. Dan gitu dong. Ya, kalau mau jujur loh Mas, kita kalau misal saya bekerja di tempat lain, saya belum tentu bisa sholat tepat waktu. Saya bekerja di sana dan azan itu kan kumandang 5 waktu. Jadi semua ketika azan itu berkumandang, otomatis semua orang berhenti bekerja. Iya. Yang berada di back office. Saya dulu juga pernah ke sana pas ketemu sama beliaunya ini, tapi saya udah sholat duluan. Tapi dia begitu datang, dia minta izin ke saya, Mas saya sholat duluan ya. Nggak boleh, pokoknya saya sholat. Keren. Gitu Mas, jadi semua orang kan orang berbuat baik secara konsisten itu kan juga didukung dengan lingkungan, dan lingkungan di syariah. Saya kan orang baru dari Solo. Berapa tahun sih di Solo? 2 tahun. Kalau di Syariah sendiri? Iya, saya begitu pindah ke Solo, sebulan kemudian saya langsung masuk syariah. Sebelumnya? Sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan BUMN. Oh, loh, BUMN? Kok bisa keluar? Saya harus menikah. Jadi kamu harus kecewa semua ya ketika Iya, menikah dan hidup suami. Saya nggak bisa pindah? Prosesnya akan sangat ribet. Di new normal kira-kira mulai aktif memfungsikan fungsi hotel kira-kira kapan? Setelah kemarin PHRI dan di Sparta monitoring, kita sudah mulai aktif semuanya. Tapi ini saat ini sudah ada yang mulai menginap? Beberapa. Yakin nyaman ya mereka? Ya, dengan kan mereka sekarang memang kita tidak buka breakfast Mas. Oh. Jadi breakfastnya itu kita telepon setiap pagi tamunya, kita paparkan menu apa yang ada di hari itu, nanti kita antar ke kamar. Oh, jadi restonya tidak dibuka tapi dibawakan ke kamar. Iya, kalau untuk breakfast. Kalau kamu mau dine in, silahkan. Tapi kalau breakfast kan biasanya kita breakfast buffet. Terus semua orang berkumpul di situ. Kita saling menjaga satu sama lain. Mencegah kerumunan Iya, ya. menjaga kerumunan. Kita mengantar ke kamar. Kamu maunya apa kita antar? Jadi, nah promonya gimana? Promo kita sekarang di frozen food dan kita sekarang fokus di marketplace. Jadi karena memang kita penjualannya bisa untuk seluruh Indonesia. Frozen itu Bisa bertahan berapa lama sih? kalau suhu ruangan bisa 2-3 hari. Suhu ruang. Maksudnya mungkin selama pengiriman misalnya? Iya, selama pengiriman 2-3 hari. Tapi kalau di freezer dengan suhu minus 18 derajat itu bisa 3-6 bulan. Mbak, sampean itu jurusannya apa tuh? Kok lebih kabeh? Aku jurusannya apa ya Mas? Kalau kuliah mah nggak nyambung. Saya sekuliah di orang-orang tahu saya orang komunikasi. Sebenarnya bukan. Saya itu lulusan hubungan internasional. Oh, tapi ngerti masakan bareng. Ya karena harus terus belajar ya. Di training terus sama chef. Oh, justru yang training chefnya? Iya, karena kan kita untuk pembuatan frozen food sesuatu yang baru di syariah itu PR, desain grafis. Jadi di divisi marketing, divisi food and beverage itu kita komunikasi. Mulai dari kita mau meluncurkan menu apa aja. Ini nanti packagingnya gimana, labelnya gimana. Terus nanti kita juga ke brand namanya, itu kita omongin benar-benar. Jadi memang pembuatan frozen food ini agak lama prosesnya. Agak lama itu sampai benar-benar sekarang bisa dijual, itu kita prosesnya lama. Itu yang ngerjakan juga chef-chef yang ada di dalam? Iya. Dan komunikasi sama saya juga, maksudnya saya biasanya kan di hotel mungkin kalau makanan semuanya fokus ke chef. Cuman di kita itu memang karena itu rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jadi saya juga diajak diskusi ini kira-kira apa yang belum. Termasuk tadi yang desain grafis tadi juga nanti juga akan
membuat brandingnya kayak apa gitu ya. Jadi dari tone warna dan lain sebagainya kita juga komunikasikan. Sebelum itu packaging itu muncul di umum, itu kita kirim dulu ke saya warna hijau sama makanannya. Keren. Seneng ya ngobrol sama Mbak Adil ya. Apa itu jurusannya di HI tapi dia ngerti apa aja, banyak sekali. Enggak juga Mas, saya juga banyak gak ngerti ya, saya juga sering nanya. Oke, terus harapannya apa nanti di new normal? Harapannya di new normal semua berangsur kembali seperti semula. Saya Ngomongnya yang berharap tetap dong, ya, ngomongnya begini. saya agak kalau dulu ini selama pandemi ini karena banyak yang dipikirin ya Mas ya, maksudnya dipikirin tuh kita Wah, berharap kalau saya mah nggak punya pikiran. berharap hotel segera normal, kamar segera terisi, meeting segera berjalan karena kita pengen teman-teman yang ada di rumah segera kembali ke syariah. Ini umum ya, Ya. umum seperti itu dan ya nggak perlu ditutup dulu lagi, memang kenyataannya memang seperti itu. Dan semuanya terdampak. Kita hotel kan industri sekunder Mas, pasti sangat terdampak. Kita berharap semua berangsur membaik. Teman-teman yang ada di rumah jaga kesehatan terus, nggak cuma karyawan syariah, teman-teman hotelier yang di luar sana juga, teman-teman media juga jaga kesehatan yang masih liputan ya. Baik banget sih. Iyalah, kan best friend. Teman-teman media Saya belum ada loh masih teman yang kayak gini. iya, best friend. Masih terus jaga kesehatan, semoga berangsur membaik. Biar kita bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu Mas, bisa maksudnya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau sekarang kan ngobrolnya harus ya cuman berduaan gini, terus komunikasi juga susah, ibaratnya susah. Kalau teleponan atau WA-an itu kayak biasanya kita yang biasa itu kayak ada yang kurang ya, maksudnya nggak bisa gibahnya tuh hati-hati banget. Nanti ada jejak digital. Saya aja mau WA dia aja hati-hati banget ya. WA yang pertama aja nggak dibalas. Takut saya dia marah atau memang benar-benar lagi sedih atau gimana. Ya sudah nggak saya terusin, baru beberapa waktu kemudian saya coba WA lagi, direspon. Oh berarti dia udah mau normal. Orang tuh saya jadi sedih, merasa nggak marah sih. New normal semuanya. Jangan nangis dong. Semoga itu. Saya jadi Disensorin nggak ini? enggak. Saya nggak nangis Mas. Saya senang insya Allah sekarang sudah mulai new normal, semuanya insya Allah segera berangsur membaik. Teman-teman yang ada di rumah segera kembali ke syariah, teman-teman hotelier yang ada di luar sana juga bisa kembali berjalan. Oke, setelah itu semoga bermanfaat. Ini semoga bisa menginspirasi banyak orang. Doanya juga semoga diamini banyak malaikat. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should we